Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siang ini masih dihimpun oleh Allah dalam majlis yang insya Allah penuh barakah ini. Kita menunaikan sholat zuhur berjamaah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kecil pada zuhur ini tentang hukum sholat berjamaah beserta keutamaan sholat berjamaah. Tema kajian ini pertama agar kita tahu apa hukum sholat berjamaah. Yang kedua, mudah-mudahan akan menumbuhkan motivasi dalam diri kita sebagai seorang mukmin untuk bertanggung jawab dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat berjamaah. Kalau kita melihat bagaimana pendapat para imam mazhab, ulama besar terhadap perintah sholat berjamaah itu, jadi saya simpulkan mereka berpendapat ada 3 golongan. Yang pertama, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, juga gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Guru dengan murid, murid dengan guru sama pendapatnya bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Fardu kifayah itu, kalau ini masjid habis adzan zuhur tidak ada yang sholat berjamaah satu orang pun, maka satu kampung atau sekitar masjid ini berdosa. Sama seperti orang menyolatkan jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Jadi kalau di kampung kita ada orang meninggal dunia, lalu disolatkan oleh 10 orang, maka orang satu kampung 600 orang itu bebas gugur dosa oleh 10 orang yang ikut sholat berjamaah. Makanya panjenengan, anjuran saya, kalau pulang ke kampung tanya, kemarin ada orang yang meninggal dunia, siapa aja yang ikut menyolatkan? Oh, si fulan. Sampean datangi, kasih duit. Nah gitu. Kenapa? Karena dia orang yang berjasa, telah menanggung, membebaskan saudara dari dosa yang akan ditimpakan oleh Allah. Jadi kalau nggak ada yang nyolatkan, sekampung dosa semua. 10 orang yang menyolatkan berarti satu kampung bebas dari dosa. Makanya kita matur nuwun. Terima kasih Pak, panjenengan berkenan menyolatkan jenazah. Saya kebetulan sibuk, saya kebetulan masih di kantor belum pulang. Ya. Ini sebagai ungkapan terima kasih saya. Kasih hadiah lagi ya, paling tidak. Itu yang pertama, sholat berjamaah 5 waktu. Hukumnya fardu kifayah. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang kedua, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Siapa yang berpendapat seperti itu? Mazhab Hanafi, Imam Hanafi, ulama mazhab periode pertama, ulama mazhab senior Imam Hanafi. Beliau mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Wajib itu di bawahnya fardu. Di bawahnya fardu wajib itu. Jadi tidak sama. Ada fardu, ada wajib. Yang ketiga, fardu ain. Nah ini, fardu ain. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Hambali, mazhab Hambali. Fardu ain, tapi dikhususkan untuk kaum laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah mukallaf. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang sudah dewasa lalu sholatnya tidak berjamaah, berdosa hukumnya. Itu Imam Hambali.
Nah, mazhab Hambali itu dipakai oleh Saudi Arabia. Itu Imam Hambali. Mereka mengambil mazhabnya dari Imam Hambali. Jadi kalau tidak sholat berjamaah, mereka berdosa. Nah, kalau umumnya Indonesia, Imam Syafi'i, berarti kalau di masjid sudah ada yang berjamaah, ya tidak dosa. Tapi sebagai seorang mukmin harus ditanya, kenapa engkau tidak mau sholat berjamaah? Kenapa engkau tidak mau bersilaturahim? Kenapa engkau tidak mau melangkahkan kakimu dipakai ke rumah Allah sholat berjamaah? Kenapa kakimu, dirimu tidak ingin dipersaksikan oleh semesta? Makanya nanti ada anjuran melangkahkan kaki ke masjid. Jadi orang yang perjalanan ke masjid, maka setiap langkahnya, katakanlah kerikil-kerikil yang dilewati, rumput-rumput yang kau injak, daun-daun yang melambai, angin-angin yang menghembus sepoi-sepoi, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah besok di hari kiamat, menjadi saksi bahwa ya Allah, si fulan berangkat ke masjid setiap hari, si fulan berangkat ke masjid setiap waktu, saya saksinya. Nah, itu ada saksi dari semesta alam. Di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 102, perintah tentang sholat berjamaah itu, bahkan Allah memerintahkannya kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan berperang. Orang yang sedang berkecamuk perang saja diperintahkan oleh Allah untuk sholatnya dengan berjamaah. Apalagi kalau lagi waktu damai, waktu santai. Waktu berperang saja masih sholatnya dengan berjamaah disebut sholat khauf, sholat dalam keadaan berperang. Sehingga sholatnya agak unik. Kalau dibentuk dua sop, nanti sop pertama ikut ruku bersama imam, sop keduanya berdiri sambil mengangkat senjata, sambil mengawasi sekeliling. Ya tentu tidak khusyuk, karena harus mengawasi musuh. Jadi gantian ruku sujudnya sop pertama dengan sop kedua. Itu ada di antara kaifiyah. Tetapi sholat khauf itu menunjukkan seorang hamba Allah sedang sibuk apapun, sedang segenting apapun, mereka taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taat. Makanya ada dua hal. Sebagai seorang mukmin, ya, saya sebagai tentara, ada sebagai polisi, menghadapi perintah, tuntutannya taat. Tidak boleh bantah. Kalau bantah, ketembak duluan nanti. Tuntutannya taat. Tapi kalau menghadapi sumber ilmu, tuntutannya apa? Tuntutannya tawadhu. Menghadapi perintah, tuntutannya taat. Menghadapi sumber ilmu, para kiai, para masyayikh, guru-guru kita, tuntutannya apa? Kita tawadhu, rendah hati, tidak boleh sombong, hormat kepada mereka, mendengarkan mereka, mengamalkan apa yang mereka titahkan. Itu tawadhu. Menghadapi perintah, taat, tidak boleh bantah. Lalu ada firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 43, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah dengan berjamaah. Jadi rukuklah bersama orang rukuk, berarti sholatnya dengan berjamaah. Itu perintah kedua. Ketiga, orang buta, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada teman yang bisa mengantar ke masjid.
kedua matanya buta, tapi orang ini, sahabat ini tidak pernah terlambat datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bayangkan, belum ada kendaraan, ya, belum ada gojek, gitu kan? Belum ada macam-macam kendaraan, belum. Dia berangkat sendiri, sesekali ada teman yang orang Yahudi tetangganya yang berkenan mengantarkan, karena tidak ada muslim lain, sendirian. Suatu saat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah sesekali saja saya tidak datang ke masjid sholat berjamaah? Karena rumahku jauh, aku dalam keadaan buta, tidak ada teman yang mengantar." Hampir Nabi mengatakan, "Iya, boleh." Tapi Nabi bertanya, "Apakah ketika dikumandangkan azan, engkau mendengar kumandang azan itu?" "Saya masih mendengar ya Rasulullah." "Kalau begitu," kata Nabi, "tetaplah engkau datang ke masjid." Subhanallah. Kita dengar azan, dengar tok, oh wis duhur, menonton, gak gerak belas. Wis komat ya, wis telat, gak budal. Wong niatnya gak budal. Ya Allah. Sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum, rumahnya jauh, dalam keadaan buta, tidak pernah terlambat ke masjid. Dia minta keringanan kepada Nabi. Nabi hampir memberikan keringanan, tapi Nabi tanya, "Apakah kau mendengar kumandang azan?" "Dengar ya Rasulullah." Kalau begitu tetaplah datang ke masjid, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu keutamaannya apa? Alhamdulillah, orang sholat berjamaah, walaupun secara pribadi perorangan, aku iku orang iso khusyuk, sholat iku akeh lamunane, gak bisa sholat itu tentrem. Insya Allah kalau kita sholatnya mau berjamaah, dapat nilai sempurna 27 derajat. 27 derajat. Sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajat, mendapatkan 20 derajat, 27 derajat. Itu riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, orang yang sholat berjamaah, keutamaannya dia akan mendapatkan nilai seperti orang yang melaksanakan sholat 25 kali sholat. Kita sholat zuhur tuh tadi berjamaah, nilainya sama dengan 25 kali sholat zuhur. Subhanallah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Lalu orang yang sholat berjamaah insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Man tawaddo'a lis-shalah fa asbighil wudu'a thumma masya ila sholatil maktubah wa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubah. Orang yang menyempurnakan wudunya lalu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, kata Rasulullah, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Muslim. Yang berikutnya, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Salat isya berjamaah, subhanallah, seperti orang yang sholat separuh malam. Sholat isyanya dapat nilai sempurna 27 derajat, mendapatkan nilai pahala 25 kali sholat, lalu diberikan tambahan seperti separuh malam engkau sholat malam. Padahal separuh sholat malam itu berapa jam? Kita nggak kuat. Taraweh milih 1 jam, terus ampun-ampun. 1 jam ampun-ampun. Di Ampel 2 jam. 1 juz 2 jam. Allah. Man sholat subha fi jama'atin maka annama sholal lail kullahu. Kalau sholat subuh dengan berjamaah mendapatkan nilai pahala jamaah, lalu seperti orang yang menunaikan sholat sunnah semalam suntuk. Makanya kalau orang bangunnya tidak sholat subuh di awal waktu berjamaah di masjid, itu kerugian, Pak. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah di awal waktu di masjid, itu nilai pahalanya di samping mendapatkan 25 kali sholat, 27 derajat, dia mendapatkan seperti orang menunaikan sholat semalam suntuk. Kalau Gus Baha bilang, aku itu orang tahajud.
orang pate tahajud gitu. Karena beliau itu yang menjaga sholat. Jadi dia menjaga ilmu, kemudian dia sholat berjamaah, mendapatkan keutamaan. Makanya kalau kita masih berat sholat malamnya, paling tidak sholat subuh di awal waktu berjamaah bersama imam di masjid, jangan sampai ketinggalan. Mendapatkan nilai seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, memberikan motivasi kepada kita untuk mau kita menjaga sholat berjamaah, sholat wajib dengan berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.